Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget Bunda Neneng. Iya. Mau ketemu Al-Waqiah itu happy. Masya Allah. Iya, mau ketemu Al-Quran ini ya. Padahal di rumah ya sudah ketemu, tapi berjamaah itu memang beda gitu ya. Bismillah, innalhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wal tatamil lisani yafqahu qouli. Amma ba'd. Teman-teman, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Wah, Masya Allah. Apakah itu magnet rezeki? Satu tangannya kembali. Kita selalu dengungkan itu ya, agar doa-doanya mudah terhubung, satu sama terhubung SST, berarti sampai gitu ya. Bismillah, malam hari ini luar biasa kita akan bersama-sama ya ketemu dengan Al-Waqiah berjamaah kembali, kemudian ada kajian yang luar biasa juga, dan ini adalah momen yang paling istimewa yang saya sukai dulu ya pada waktu awal belajar gitu ya, karena materi itu seperti oase yang sangat menyejukkan ya, dibanding memang bacaan Al-Qur'annya juga ya yang menyejukkan di perasaan. Nah, materi-materi itu nanti membekali ada di pikiran gitu kan. Nah, malam hari ini kita untuk bisa tahu nih bagaimana karakter ajaib yang membuat rezeki itu deras mengalir kepada diri kita. Tentu pembahasannya Bunda Pita spesial nih nanti ya. Yang saya ketahui ada dua gitu ya malam hari ini. Bagaimana sih agar nanti rezeki itu mudah mendekat gitu kan? Ada pertanyaan, siapa yang mau kaya? Angkat tangan gitu kan, siapa yang mau kaya angkat tangannya gitu kan, saya gitu ya. Mau uang banyak katakan saya angkat dua tangannya gitu ya. Apalagi keba itu wah Masya Allah rebutan gitu ya. Masya Allah luar biasa. Nah, ternyata pada waktu kita ingin ya menjadi seorang yang kaya gitu ya, tentunya kan kaya hati dulu teman-teman ya kan. Bunda Aini saya gitu ya, nanti kaya materi itu akan mudah. Nah, ada dua hal nih kalau yang dari saya, karena kan jawabannya banyak kan sebenarnya. Tapi spesial pada malam hari ini adalah kita satu, untuk jangan ya iri ya atau berprasangka tidak baik tentang kesuksesan orang lain gitu ya. Jadi kita harus apresiasi, senang gitu ya, karena apa? Agar tertular di bawah sadar kita mengatakan aku mau ya Allah yang kayak gitu kan ya. Tetapi coba pada waktu ada tetangganya nih beli mobil baru, kemudian kita prasangkanya ya paling itu kan kredit gitu kan. Ternyata bawah sadar kita mengatakan aku mau kredit ya Allah gitu ya kan. Ternyata energinya mengatakan seperti itu. Maka kita tidak boleh, kalau misalnya kita ingin sukses ya kita harus mendekat ya, menyelaraskan ya rasa bahagianya punya mobil itu seperti apa. Oh, kali ini yang masih punya mobil kan tetangga kita gitu kan, kita harus sambut dengan bahagia pula, ucapkan selamat gitu ya. Masya Allah, selamat ya Bunda, mobilnya baru, bismillah ya, nanti selamat dimanapun berada, bisa bermanfaat gitu ya, maksimal, bisa juga nanti untuk membawa ya dari keluarga ya, misalnya ada ke suatu tempat dengan nyaman dan lain-lain gitu kan. Jadi kita sambut dengan bahagia, ada ketulusan gitu ya, ada ketulusan hati, maka nanti mudah tertular gitu kan, karena kita setuju gitu ya, tanda oke nih gitu kan, orang lain sukses maka mudah ketularan. Nah, yang kedua nih teman-teman, bagaimana uang itu mudah mengejar kepada kita. Jadi teman-teman, yang kedua ini adalah kita harus tahu hukum dari sunatullahnya alam semesta raya ini. Allah katakan tahadu tahabu gitu ya, saling memberi dan saling menerima. Nah, di sini adalah
kita untuk tahu ada hukum sunatullahnya di alam semesta raya ini adalah hukum terima kasih, gitu teman-teman. Bagaimana kita untuk bisa terima? Kita harus mau kasih, gitu kan? Harus memberi, harus mau peduli. Maka nanti akan ada kickbacknya kembali. Yang selanjutnya adalah kita akan diberi, ya, kita akan menerima. Bagaimana kita akan menerima kalau kita tidak pernah mengeluarkan, gitu kan? Maka pada saat kita berdonasi ringan, pada waktu kita mau sedekah ringan, pada waktu mau membayar, gitu ya, bayar apa nih kebutuhan sehari-hari, ya, kemudian membayar listrik, membayar ini ya apa namanya kebutuhan sekolah anak, gitu ya, kemudian membayar belanjaan dan lain-lain setiap hari, ya, kebutuhannya banyak, udah dengan gembira aja, ya Hanan ya Manan ya Fatau ya Rozak, gitu ya, Zulkuwatil Matin Urzukni, bayarin gitu ya, nanti kamu kembali ya 100 kali lipat lebih banyak lagi dari apa yang aku keluarkan. Oke Bunda, gitu kan, sambil dianya tersenyum bahagia memanggil teman-temannya, gitu kan, berdatangan. Nah, pada saat kita sudah tidak berat lagi, gitu ya, kita ringan lagi mengeluarkannya dengan ringan, maka nanti kita pun akan mudah dengan lapang juga, dengan ringan juga untuk menerimanya pula. Nah, itu yang tips dari saya ya, 2 saja, pasti banyak yang lainnya, gitu ya, dan yang lainnya nanti akan diterangkan oleh Bunda Pita, ya, bagaimana sih kita akan mempunyai karakter yang ajaib, gitu ya, karakter yang membuat rezeki itu ngintil, gitu ya, ngintil tuh ngikut ngalir terus, gitu ya, ke Bapak Ibu ada di sini, misalnya nih Ayah Ngaseri nih jualan kelapa, gitu kan, kemarin sudah telepon sama saya, Bunda gimana caranya? Oh Pak, siap gitu ya, saya berikan ada clue-cluenya gimana nih biar nanti berdatangan pembelinya, gitu. Alhamdulillah siap dipraktekkan, gitu ya. Nah, maka pada malam hari ini ya kita akan membahas itu. Ayah Ngaseri udah hadir apa belum ya? Nah, teman-teman juga yang lain ya, misalnya seperti ini ya, ada jualan nih yang pakai satu cara, gitu ya, yang online, gitu ya, yang online nih by WA, gitu ya, kemudian juga mungkin share gitu di grup, kok belum juga nembus, gitu ya, kita harus ada daya teman-teman, karena gerakan LOP itu harus selaras ya, LOP itu kan di pikiran ya, harus selaras dengan di perasaan, harus selaras dengan tindakan, gitu teman-teman. Jadi pada waktu sudah digambarkan di sana konsumennya berdatangan, gitu ya, nah hati bahagia, tubuh bergerak, gitu, tubuh bergerak silaturahim, gitu. Jadi jangan, maaf ya, berat-berat amat, gitu kan, kita ke tetangga, ke saudara, ke teman, gitu, pasti yakin teman-teman mereka seneng kalau didatangin, gitu ya, walaupun itu satu renteng, 1 box, 3 box lah, 10 box, gitu keren sekali tuh ya. Jadi kita untuk melangkah ya ke saudara, ke teman, ke tetangga, itu akhirnya menjadi banyak nih teman-temannya, gitu kan, menjadi banyak nanti customernya. Ternyata silaturahmi itu adalah membuka pintu rezeki, ya bener. Kalau yang lainnya mungkin silaturahimnya nih memakai WA, gitu kan, memakai telepon, lah kita datang, gitu kan coba menang mana, gitu kan ya. Jadi menang yang datang kan, apalagi bawa oleh-oleh, gitu menyenangkan sekali ya, pasti berkesan, gitu kan. Nah, kurang lebihnya seperti ini teman-teman ya. Nanti kemudian membuat ada home sharing dan lain-lain, ini contoh ya, misalnya ada yang produk-produk memang perlu dipasarkan di offline dan online, akhirnya nanti menjadi karakter juga tuh, yang bagaimana rezeki itu ngalir dengan deras. Wah, Bunda Murti langsung ya masuk pesanan nih 10 dus, keren. Alhamdulillah Bunda Murti, selamat ya. Nanti kita akan ada home sharing ya Bunda Murti ya, di sebuah organisasi atau kumpulan, gitu ya, kumpulan bagaimana gitu. Masya Allah nih Mbak Salsa baru pulang dari China menyapa dulu. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah ya, Mbak Salsa baru dengan Bapak Abus ya, dan juga Ayah Aiden cantik ya, alhamdulillah baru saja pulang ya, selama beberapa hari ya ada di Cina ya, karena ada DDC, gitu ya, DCC atau DDC, gitu ya, alhamdulillah
terpilih ya ke alhamdulillah full winner ya. Terima kasih teman-teman semua pada malam hari ini kebersamaannya. Tentunya kita sudah tidak sabar lagi ya untuk bisa membahas bagaimana sih karakter ajaib yang membuat rezeki itu mudah datang kepada kita ya. Itu ada 2 karakter tadi untuk kita hindari hal itu. Nah, yang kemarin saya bekali bagaimana kita jaga nih bahagia di atas rata. Lalu kita untuk selalu alhamdulillah bersyukur kan ini ya. Kemudian mudah berterima kasih. Maka jaga tuh pagi, siang, sore, malam. Buktikan teman-teman, uang berdatangan dengan mudah. Bismillah ya. Nah teman-teman, siapkan alat tulisnya ya untuk menjadikan karakter bermagnet rezeki yang pada malam hari ini akan dibawakan oleh Bunda Pita dengan spesial. Nah, maka teman-teman kita sambut dengan meriah tepuk tangannya Bunda Pita Nareswari dan Winda. Silakan. Terima kasih Bunda Susan, openingnya luar biasa ya, dahsyat. Amin. Selamat datang buat Mbak Salsa yang ya barusan lewat kayak orang Cina Bunda. Iya barusan orang Cina, alhamdulillah. Silakan Bunda. Alhamdulillah ya, karena dapat reward ya dari magnet rezeki. Ya. Mudah-mudahan kita seperti Mbak Salsa semua ya, teman-teman yang sudah masuk SBMR ya, baik melalui WR-nya jadi dari Bunda Susan ataupun dari WR manapun ya, mudah-mudahan kita semuanya jadi orang-orang yang beruntung. Amin. Amin amin ya rabbal alamin ya, menjadi SPMR yang berprestasi. Amin. Teman-teman semuanya, alhamdulillah pada malam hari ini kita jumpa lagi ya. Sebelumnya saya mengucapkan salam buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, apa itu magnet rezeki? Satu sama Satu sama. Mana suaranya orang ajaib? Angkat tangannya, katakan. saya. Mana suaranya miliarder sejati? Angkat tangannya, katakan. Saya Bisa jadi ajaib teman-teman semuanya. yakin bisa. Apa bisa teman-teman, bisa ajaib semuanya? Bisa. Yakin bisa ajaib? Yakin bisa. Akbar ya, alhamdulillah. Bismillah, innalhamdulillah, salatu wassalamu ala Muhammadin wa rasulil karim wa alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hludata min lisani yafqahu qawli. Sahabatku, sahabat privat LOP, mari kita buka majelis kita pada malam hari ini dengan bacaan pembuka majelis. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga teman-teman yang sudah masuk ke ruangan Zoom pada malam hari ini badannya senantiasa sehat, bugar, prima, luar biasa. Amin. Anak-anak bertumbuh menjadi anak-anak yang saleh dan saleha. Amin. Pasangannya menjadi pasangan yang taat dan setia. Amin. Rezeki 5 miliar minimal 1 bulan. Amin. Selalu dikejar-kejar orderan. Amin. Insya Allah punya aset 10.000 dinar. Amin. Bisa haji dan menghajikan, Amin. umrah dan mengumrahkan. Amin. Yang ada penyakit segera diangkat, penyakitnya segar. Lalu pencet, Ma. Amin ya Rabbal. Yang belum ada jodoh segera dapat jodohnya. Amin. Namanya wafat husnul khatimah, Amin. mendapatkan syafaat dari Rasulullah, Amin. ditempatkan tetanggaan dengan Rasulullah di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah semuanya vibrasinya semangat ya. Setelah 1 pekan kita nggak jumpa ya, apalagi Bunda Neneng suaranya khas banget ya. Saya sedang suaranya Bunda Neneng empuk. Orangnya juga iya. Ramah banget. Insya Allah ini karakter ajaib ya. Dan semuanya yang ada di sini ya teman-teman adalah orang-orang magnet rezeki yang memiliki karakter
Ya. Tadi apa yang sudah disampaikan Bunda Susan di awal, ya, saya sudah merangkumnya dalam sebuah infografis bagaimana menjadi karakter ajaib yang akan saya jelaskan. Ini materi pernah dibawakan oleh Bunda Susan beberapa tahun yang lalu, dan mungkin ada teman-teman yang baru gabung ya, belum tahu, dan yang sudah gabung saya ingatkan kembali karena memang ini penting. Fondasi ya ibaratnya kayak fondasi rumah gitu kan. Kalau fondasi rumah fondasinya itu tidak kuat gitu kan, otomatis rumah bangunan yang naik ke atasnya akan rapuh atau mudah ambruk gitu ya. Tapi kalau fondasinya kuat, insya Allah kita semuanya bisa membangun keajaiban kita masing-masing gitu ya. Nanti teman-teman silahkan siapkan air doanya ya di dalam botol buat teman-teman yang baru bergabung. Siapkan air di botol. Kemudian teman-teman kalau sudah tahu ya apa yang dinamakan dengan resep pandan berdoa ya, disiapkan juga pandannya. Kalau belum tahu nanti kita cari video yang menjelaskan tentang pandan berdoa ini, manfaatnya untuk apa. Bisa digunakan sebagai dipasang di rumah, di sudut-sudut rumah gitu kan. Kalau ada wewangian di rumah, malaikat itu suka. Daun pandan itu kan daun yang wangi. Nah, itu salah satu alat ya yang kita gunakan untuk meraih ridhonya Allah dengan memancing malaikat ya, pakai pandan berdoa. Jadi ini bukan syirik ya teman-teman ya, bukan kita pasrah kepada pandannya, tidak, tapi itu adalah sebuah sama seperti air doa. Air doa juga merupakan alat gitu, alat sebagai media ya, media yang kita gunakan untuk memperlancar terkabulnya hajat-hajat yang kita inginkan. Misalnya teman-teman kepingin sehat gitu ya, kita minum air syifa ini gitu, air doa ini gitu. Cara minumnya ada, nanti saya share ya kembali, sudah pernah diajarkan oleh Bunda Susan. Dan air ini sifatnya ya kan benda cair ya, air itu mengikuti bentuk wadahnya ya kan. Kalau wadahnya lonjong dia lonjong, kalau wadahnya kotak dia kotak ya kan, karena dia adalah benda cair. Nah, ketika dia masuk ke dalam tubuh kita ya, dia akan menyesuaikan dengan bentuk tubuh kita teman-teman. Kita masuk ke lambung, dia kayak lambung gitu. Lalu apa rahasianya? Rahasianya adalah ketika air itu masuk ke dalam tubuh kita, dan dia diproses oleh tubuh kita. Manakala air ini kita bacakan doa-doa, dia akan molekul-molekul air ini apabila kita perbesar, kita zoom menggunakan mikroskop, gitu kan, dia akan berubah menjadi molekul berlian. Nah, molekul berlian ini apabila kita minum masuk ke dalam tubuh kita, insya Allah tubuh kita juga akan menjadi berlian teman-teman ya kan? Bukan otomatis jadi berlian beneran tuh, enggak. Artinya gitu, energi yang masuk ke dalam tubuh kita itu dapat suplai yang positif ya, suplai energi yang bagus, karena ini adalah air doa yang sudah dibaca-bacakan ya, ayat-ayat Al-Quran. Itulah yang dinamakan dengan air syifa gitu. Karena air ini mengikuti tuannya. Kalau tuannya berkata-kata kasar, dia akan menjadi energi gugur. Tapi kalau tuannya berkata-kata baik, ya kan? Kalau kita mengucapkan kata-kata yang ada di dalam Al-Quran, otomatis itu adalah kata yang baik dong. Dia molekul-molekulnya akan kristal dan masuklah ke dalam tubuh kita. Bacakan lagi sebelum minum, kita baca doanya gitu ya, bukan sekedar Allahumma barik lana, kita ada tata cara minumnya. Lalu teman-teman masuk ke dalam dunia kuantum sambil minum, bayangkan air ini mengalir ke seluruh tubuh menjadi sumber daya. Wah, keren. Insya Allah tubuh teman-teman akan semakin sehat, berfungsi. Itu juga dengan keluarga. Nah, ini kasihkan juga buat suaminya, buat anak-anaknya gitu kan, orang tuanya. Orang badannya akan lebih bugar. Selain untuk kebugaran, buat apa lagi air doa ini? Di antaranya adalah buat membersihkan rumah ya. Membersihkan rumah bukan hanya dari kotoran dan debu ya. Misalnya teman-teman mau ngepel rumah gitu kan, kayak nanti akan mendapatkan sebuah pagar ya. Pagar apa? Pagar energi yang baik
baik teman-teman ya dari air syifa ini. Ada juga testimoni yang pernah menggunakan air syifa sebagai penglaris dagangan gitu. Caranya bagaimana gitu? Dia jualan makanan matang. Nah, air syifa ini setiap kali dia memasak sayurnya, dia campurkan air syifa ini, kemudian orang-orang tuh pada suka gitu, orang-orang pada suka rasa masakannya, akhirnya ramai pengunjungnya, restorannya ramai ya, keren banget ya. Silahkan teman-teman nanti dibuktikan air ini akan bekerja manakala teman-teman yakin dan percaya. Kalau teman-teman kurang yakin, kurang percaya, ya akhirnya berubah menjadi air minum biasa. Itu tidak ada energi apa-apa kecuali hanya untuk energi menghilangkan dahaga gitu ya. Ini teman-teman manfaat dari air syifa. Nah, lalu kita akan membahas pada malam hari ini tentang bagaimana karakter manusia ya yang bisa membuat rezeki mengalir deras. Karakter ajaib yang membuat rezeki kita mengalir deras ya. Siapkan alat tulisnya ya teman-teman. Barangkali ada poin-poin penting yang bisa teman-teman catat. Ya, alhamdulillah. Ya, teman-teman pernah merasa burnout nggak? Burnout itu kelelahan yang berkepanjangan. Ya. Bekerja dari pagi hingga malam. Ya sih betul, saya mendapatkan nominal, tapi teman-teman kehilangan ketenangan, kehilangan kedamaian. Akibatnya kalau kita merasa burn out, nah kesehatan kita pun akan terganggu. Dan tanpa disadari, fisik kita ikutan lelah, begitu juga dengan mental dan emosi. Ketika emosi kita terasa lelah, batin kita itu menimbulkan kemelekatan. Kemelekatan yang tidak kunjung usai akan menjadi perisai. Kemelekatan yang tak kunjung usai akan menjadi perisai. Nah, perisai itulah yang menghalangi rezeki kita. Nah, perisai rezeki itu akan menolak keajaiban. Ya, kenapa bisa begitu? Ya karena ibarat kita memasang baju besi untuk diri kita sendiri, keluar di tengah hujan yang deras ya. Hujan yang deras adalah rezeki, tapi kita menolak basah karena kita memakai perisai. Ya, akibatnya ketika ada perisai di sana, kita akan kekeringan. Ya. Inilah teman-teman paradoks kelelahan. Tetapi sebaliknya, ya, hukum ketertarikan ya, energi itu diciptakan, dia tidak ada dengan sendirinya, tapi energi yang tercipta tidak bisa dimusnahkan. Dan hukum kekekalan energi ya, energi tidak bisa dihilangkan dari semesta karena setiap benda, setiap makhluk itu memiliki energi. Nah, ingat teman, setiap benda, setiap makhluk itu memiliki energi. Kok bisa benda juga memiliki energi? Lah, kalau kita tarik asal usul sebuah benda, dia itu sebenarnya dari makhluk semua. Contoh ya, botol plastik barusan yang saya pegang. Plastik itu adalah dari biji plastik. Biji plastik adalah olahan dari minyak bumi. Minyak bumi sumbernya ada di dalam perut bumi. Lalu bumi itu siapa? Dia adalah makhluknya Allah. Nah, jadi bumi bukan benda teman-teman. Bumi adalah makhluk. Bukti bahwa bumi adalah makhluk apa? Dia bisa berputar. Dia bergerak. Ada siang dan malam. Dia melakukan rotasi. Nah, ya kan? Bumi muter-muter sendiri tuh 24 jam selama berjuta-juta tahun. Dia terus bergerak. Gitu. Lalu apakah bumi suatu hari juga akan mati? Iya, karena dia makhluk. Bukti bahwa bumi mati ada di surat Al-Waqiah. Bumi dihancurkan, gunung-gunung bertebangan,
Gitu ya, jangan salah, bumi juga adalah makhluknya Allah dan dia juga bisa dimusnahkan, tiada, gitu, dari ada menjadi tiada. Bukti bahwa bumi juga makhluk, dia berevolusi mengelilingi matahari. Berarti semua benda di alam raya ini adalah makhluk, betul ya, planet-planet adalah makhluk juga. Gitu. Jadi mereka bekerja karena adanya medan gaya dan energi, teman-teman. Semua yang ada di dalam semesta adalah energi. Everything in this universe is energy. Maka kalau kita membahas tentang energi, saya nggak percaya ada energi. Iya, karena kita tidak bisa melihat, tapi buktinya karena ada energi di sini kita bisa nge-zoom. Energi apa yang ada di zoom ini? Satu, energi listrik. Dua, ada sinyal dari HP masing-masing, sinyal dari laptop masing-masing. Dan yang ketiga, ada energi cahaya. Kenapa teman-teman bisa melihat gambar saya? Kalau nggak ada cahayanya, gambarnya gelap. Ya kan? Nah, inilah teman-teman, semua bekerja menggunakan energi. Maka hukum ketertarikan, ya, ketertarikan termasuk rezeki itu ya ditarik, bukan dicarinya. Kalau ada yang bilang rezeki itu harus dicari, hoax gitu kan. Tidak, kita mau cari kemana gitu kan, dia akan bersembunyi. Tapi rezeki itu duduk diam, dia akan datang gitu. Contohnya siapa? Makomnya Imam Syafi'i gitu. Duduk diam, rezeki datang. Siapa lagi? Makomnya Ustadz Nasrullah, duduk diam, rezeki datang. Loh, Ustadz Nasrullah apa sudah masuk ke makom Imam Syafi'i? Yes. Kok bisa Bunda? Beliau CEO dari PT Dinar Khairul Razikin, founder Magnet Rezeki, founder PT Dinar Khairul Razikin, bukan CEO lagi, foundernya gitu kan. Founder itu lebih tinggi dari CEO, yang menemukan Magnet Rezeki. Ya, beliau duduk diam. Di mana? Di SHMR, di rumahnya, di depan Zoom, duduk diam. Rezekinya datang. Siapa rezekinya? CTMR yang hadir di dalam Zoom, 142 titik. Pesertanya ribuan orang. Nah, sekali seminar nyedot. Nah, menarik rezeki, ya kan, Ustadz Nasrullah. Dan kemudian apa lagi? Beliau adalah foundernya PT Dinar Khairul Razikin, duduk diam, emasnya datang. Ya, kurang apanya Ustadz Nasrullah itu? Luar biasa. Itulah kenapa para CTMR kagum sama beliau. Ya, tapi beliau juga sosok yang rendah hati. Kalau teman-teman mau rezekinya seperti Ustadz Nasrullah, ya tidak dikejar-kejar lagi gitu. Duduk diam, benar-benar rezekinya datang gitu. Rekeningnya, wah, masuk tang ting dan begitu juga Bunda Susan sudah mulai masuk ke makomnya Imam Syafi'i, duduk diam, rezekinya datang karena punya reseller sudah mendekati sudah ratusan gitu kan. Kemudian apa lagi gitu. Bunda Susan juga sudah mendapatkan makomnya Imam Syafi'i di SLD-nya gitu, dinarnya, duduk diam, rezekinya datang, tiba-tiba menarik orderan. Inilah teman-teman hukum ketertarikan. Dia bekerja dengan energi spiritual yang selaras. Nah, kalau energi kita sudah selaras, tadi yang Bunda Susan sudah sampaikan, antara pikiran dengan perasaan, ya, bukan fixed mindset lagi, tapi grow mindset, mindset yang terus bertumbuh. Orang-orang yang fixed mindset, ya, mindsetnya akan tertahan stagnan di sana, nggak akan bertumbuh. Ya. Rezekinya tidak akan mengalir deras. Tetapi orang-orang yang mau bertumbuh adalah orang-orang yang mau belajar dan terus belajar lagi, istiqomah dalam belajar, maka rezekinya akan mengalir deras. Nah, rezeki itu mengikuti sosok yang memiliki frekuensi kebahagiaan yang tepat. Jadi kalau mau rezeki datang harus happy, teman-teman.
Bagaimana mungkin saya happy Bunda karena ada persoalan yang banyak sekali. Maka lepaskan beban kemelekatan itu, pasrahkan kepada Allah, teman-teman. Allah yang mendatangkan persoalan ini, maka Dia yang akan menyelesaikan. Ya, sudah teruji, sudah terbukti berkali-kali saya seperti itu gitu kan. Ketika ada persoalan saya taruh kepada Allah, ya Allah saya nggak mau bawa beban, saya mau tidur dengan nyenyak malam hari ini, saya pasrahkan kepada Engkau, apa yang terjadi besok ya besok gitu. Tidak ada besok harus saya pikirin sekarang. Itu saya yang sekarang seperti itu, maka saya bisa tidur dengan nyaman. Umpama ada persoalan dengan anak buah, ya udahlah besok ya besok gitu kan. Insya Allah saya akan menemukan solusi besok, saya bilang kayak gitu. Nah, rezeki Allah itu selalu datang tepat waktu, ujuk-ujuk tidak disangka-sangka. Ya, teman-teman seperti itu. Ya, seperti Bunda Susan misalnya kemarin kan cerita ya pekan lalu kalau teman-teman ingat. Nah, karyawan sudah pada pulang gitu kan. Kemudian Bunda Susan cerita bahwa dia harus packing malam itu juga. Kalau tidak dia akan kena sanksi dari marketplace gitu kan. Wah, dendanya nggak main-main teman-teman. Apalagi orderannya Bunda Susan bukan ratusan tapi sudah ribuan. Kan? Akhirnya apa? Rezeki datang di waktu yang tepat. Bunda Susan duduk diam tenang, tetangganya datang gitu. Termasuk Bunda Murti ikutan bungkus juga pastinya. Kan kayak gitu, ya kan? Inilah yang disebut dengan keajaiban. Ujuk-ujuk mak bedun. Walau datangnya hanya berupa tenaga atau pikiran dari orang lain, itulah yang dinamakan dengan keajaiban. Maka dia datang tepat waktu dan dia menghampiri orang-orang yang frekuensinya tepat. Nah, teman-teman, rezeki tidak merespon apa yang sedang kita kerjakan, tapi dia merespon energi yang kita bawa untuk mengerjakannya. Ya, dicatat nih ya, rezeki tidak merespon apa yang sedang kita kerjakan. Contoh, teman-teman sedang membuat bakso cilok, kan? Ada seorang penjual bakso cilok, kan? Dia membuat pentol bakso gitu. Dengan rasa yang tidak bahagia. Nah, dia menggerutu, dia mengeluh, kan? Sampai kapan hidupku begini? Sampai kapan ya saya harus seperti ini menjadi penjual cilok keliling? Capek ya Allah. Dia ya merasa hidupnya sengsara ya. Setelah merasa sengsara, dia juga melakukan proyeksi yang tidak positif. Di antaranya apa? Aku jualan kayak gini terus, gitu kan. Pembeli juga nggak rame. Jadi kapan cilokku akan laris sehingga aku bisa buka stand toko cilok yang bisa jualan di rumah aja tanpa susah payah keliling. Dia doanya apa? Kurang rame. Akhirnya yang dibawa apa? Rezekinya tidak mendekat. Ya, rezeki tidak merespon. Ya, merespon saat dia sedang membuat ciloknya. Ya, tapi dia merespon energi yang dia bawa. Responnya apa? Responnya adalah mengeluh. Maka dia tidak mendapatkan rezeki itu sendiri. Dalam artian apa? Kan dia berdoa bahwa rezekinya tidak ramai gitu kan. Akhirnya terkabullah doanya gitu kan. Lalu bagaimana? Apa yang terjadi? Bukti bahwa rezeki itu merespon apa yang kita bawa, energi yang kita bawa, sikap, karakter yang kita bawa. Mudah. Saat teman-teman tenang, damai, bahagia, saat datangnya persoalan serumit apapun itu, ya, itu saat itu rezeki akan hadir kepada teman-teman semuanya dengan orang yang happy. Bun, umpama kita tertimpa musibah, gitu. Ada pertanyaan seperti ini. Musibah diantaranya misalnya banjir, gitu. Apakah itu tanah bergerak, ataukah itu kebakaran, gitu. Atau ditinggal orang yang kita cintai untuk selama-lamanya. Itu adalah persoalan musibah, Bun, betul, gitu. Lalu ketika terjadi
hal besar yang demikian, apakah kita harus happy juga, Bun? Gitu. Seketika ada persoalan di tumbukan pertama, tidak semua orang bisa happy. Lah ditinggal orang yang dicintai selama-lamanya gitu kan. Misalnya dipanggil Allah gitu. Orang yang kita cintai dipanggil Allah. Tiba-tiba apakah kita harus ketawa-ketawa happy, bahagia gitu? Enggak akan bisa. Maksudnya respon yang terjadi pada saat misalnya ditinggal orang yang kita cintai bukan menangis meraung-raung atau mengeluh gitu. Aduh ya ibu, kenapa ibu pergi meninggalkan saya sangat sayang sama ibu gitu. Kenapa ibu sudah dipanggil Allah? Tidak seperti itu. Orang magnet rezeki ketika terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan, dia merespon dengan wow, keren di dalam hati dulu gitu kan. Banyakin istighfar. Ya Allah, mungkin ada peran kesalahan saya dalam menjaga ibu gitu kan. Saya seperti itu. Ya, itu respon teman-teman. Atau mungkin kehilangan barang. Ya, tidak mungkin juga seketika yang namanya manusia biasa gitu. Saya bisa, aduh terima kasih barangku hilang ya Allah gitu. Kan nggak seperti itu juga gitu kan. Pasti ada jeda di sana. Pasti ada jeda di sana. Ya, dan kalau mungkin persoalannya ringan, kita bisa langsung wow keren senyum. Tapi kalau persoalannya misalnya seberat itu gitu bagi kita belum ringan gitu. Ya tadi seperti ditinggal orang atau mungkin menghadapi kebakaran atau mungkin ada bencana gitu kan nggak mudah, tidak mudah. Maka respon kita, energi yang kita keluarkan itu harus tetap kita jaga dan ditata. Inilah pentingnya spiritual meter, menjaga spiritual hati kita untuk senantiasa positif plus 6, menjadi orang yang ikhlas jiwanya, pengabdian. Karena Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat ke-7 ya, kita disuruh ikhlas, mengeluarkan energi ikhlas. Energi ikhlas itu energi untuk rela melepas. Allah berfirman gitu di akhir ayat surat Ibrahim yang ke-7, la in syakartum la azidanakum. Ya, berarti jika kamu bersyukur, niscaya aku menambah nikmatmu. Ya Allah, kenapa saya harus bersyukur sedangkan saya kehilangan rumah? Nah, kenapa saya harus bersyukur gitu? Istri saya hanyut di bawah banjir misalnya. Dan apa yang harus saya syukuri? Setidaknya kita masih sehat. Gitu teman-teman. Ya, ini energi yang harus kita syukuri. Lalu Allah nanti akan menambah nikmat kita. Bun, nggak bisa Bun, nggak bisa banget karena memang persoalan datang itu tidak ringan. Saya tidak baik-baik aja Bun itu. Maka responlah dengan energi yang positif, energi rela dengan cara berlatih gitu. Kalau belum seketika dalam tumbukan belum bisa wow keren, maka yang harus kita lakukan adalah perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar karena sudah pasti ada ketidaktepatannya kita di hadapannya Allah sehingga diberi persoalan ini. Karena setiap manusia juga harus melewati fase-fase kehidupan yang harus dia lewati, teman. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana karakter orang yang dikejar-kejar rezeki, orang yang menarik rezeki itu seperti apa? Yang pertama, karakter ada 4 tipe orang, 4 tipe orang, ya, yang dia mencari rezeki, tapi ternyata ada beberapa karakter yang tidak bisa menarik, gitu, dan tidak bisa mendatangkan rezeki. Cara menarik atau mengejar rezekinya ini kita kurang pas gitu. Tipe yang pertama, dia mengejar rezeki berdasarkan hawa nafsunya aja. Nah, orang yang memiliki level ini adalah orang yang berada di level yang terendah, dianggap tidak baik. Jadi dia hanya fokus pada keinginan pribadinya, ambisi pribadinya, sehingga dia memaksakan diri, kadang-kadang juga memaksakan orang lain
sehingga kerjanya terasa ngoyo gitu. Ngoyo itu bahasa Jawa ya teman-teman ya. Jadi ngoyo itu maksain banget deh, maksa banget, itu namanya ngoyo. Ya. Seringkali ya membuat orang yang lain itu merasa tidak nyaman dan pada akhirnya menyebabkan rezekinya menjauh. Hari ini tadi saya mau cerita dikit gitu. Saya ada rapat musyawarah gitu, pemilihan ketua ranting pramuka ya, untuk kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Pemalang. Nah, calonnya ada 2 ya, Bapak A dan Ibu B. Nah, Ibu B ini sejak dulu ambisi banget gitu kan. Dalam artian ya mohon maaf, kadang-kadang suka menabrak aturannya Allah, terlihat ngoyo, capek hati gitu kan. Akhirnya apa, dalam pemilihan tadi tidak berhasil mendapatkan posisi itu karena dia ya kurang mengingat Allahnya ya, beliau gitu kan, membuat orang lain merasa tidak nyaman. Nah ini yang harus kita hati-hati teman-teman, jangan sampai kita termasuk menjadi orang yang karakternya demikian. Pergi pagi, pulangnya pagi dan akhirnya apa, pinggangnya pegal-pegal ya. Mohon izin yang dicoret-coret ya, saya hapus dulu. Oke, jangan pencet logo pensil teman-teman. Kalau kepencet logo pensil di HP-nya, otomatis nanti akan kecoret-coret tampilannya buat bukan buat teman-teman sendiri, bukan buat HP kita sendiri, tapi ini akan tertampil tercoret-coret di seluruh HP orang-orang yang sedang melihat Zoom ya. Jadi hati-hati kalau lihat di layar HP-nya ada logo pensil ya, jangan diapa-apain, jangan disentuh gitu supaya tidak mencoret-coret share screen. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, ini karakter yang pertama adalah karakter orang yang ngoyo ya. Orang yang ngoyo ya, dia akan membuat orang lain tidak nyaman karena dia memaksakan kehendak untuk kepentingan pribadinya sendiri. Akhirnya rezeki tidak mendekat atau menjauh. Nah, yang kedua adalah orang yang berikhtiar luar biasa ya, orang yang berikhtiar luar biasa namun ia tidak ingat apa, Sang Pencipta. Jadi dia sudah berikhtiar tapi dia enggak sholat gitu teman-teman. Biasanya orang-orang yang seperti ini orangnya garis kebenarannya tidak rendah alias tinggi teman-teman ya. Jadi orang-orang yang seperti ini senantiasa melakukan usaha fisik yang keras, menghalalkan segala cara gitu kan. Walau tidak sengoyo tipe yang pertama tadi, ketika mereka berhasil mendapatkan rezeki finansial, uang banyak gitu kan misalnya ya, mereka tidak ingat Allah, tidak bersyukur. Nah, kemungkinan mereka mendapatkan uangnya tapi mereka terjebak dalam rasa yang kurang bahagia karena keberkahannya tidak dapat. Nah, orang yang ngoyo yang pertama, dia mengejar dengan segala cara, menghalalkan segala cara, menabrak aturannya Allah, dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi orang yang kedua ini ya, dia berambisi juga ya, usaha fisiknya keras, tapi meskipun itu dia tidak mengganggu orang lain, tidak membuat orang lain tidak nyaman gitu kan. Dia hanya berusaha untuk dirinya sendiri gitu. Dia mengejar nominal materi, dapat tapi tidak bersyukur kepada Allah. Akibatnya energinya tetap berada dalam level kiri, energi kemarahan, kekecewaan, keluhan, manakala dia tidak berhasil mendapatkan apa yang dia mau gitu ya. Kemudian tipe yang ketiga adalah orang yang bergerak dengan hati yang ringan ya. Dia mau menolong orang lain dengan hati yang lapang dan bahagia.
Nah, seperti siapa? Kisah Imam Syafi'i yang membantu petani memanen anggur dan mendapatkan upah dengan penuh rasa syukur. Jadi gimana? Petani ini, gitu kan, petani ini dia sedang memanen anggur. Kemudian tiba-tiba dia ingat Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini hanya cukup LOP saja. Kok saya tiba-tiba kepingin anggur? Saya pengen anggur ya Allah, saya pengen anggur ya Allah, gitu kan. Akhirnya ada seorang petani yang sedang memanen anggur, gitu kan. Nah, petani yang memanen anggur ini dia kekurangan tenaga untuk panennya, gitu. Setelah itu dia melihat ada muridnya Imam Syafi'i, gitu kan. Nah, si murid Imam Syafi'i ini, Imam Al-Ghazali ceritanya, gitu kan, berkata pada gurunya, ya, rezeki itu saya harus bergerak untuk mendapatkan rezeki. Nah, Imam Syafi'i bilang, gitu kan, saya tidak bergerak untuk mendapatkan rezeki, saya cukup duduk diam, rezeki datang di sini, gitu kan. Nggak bisa Pak Yai, diam aja kita dikasih sama orang lain, karena kita ini manusia biasa gitu. Saya pokoknya mau mencari rezeki, terserah gitu. Ya, Imam Syafi'i bilang itu, silahkan kamu mencari rezeki, saya masih percaya bahwa hidup diam rezeki datang gitu. Saya mau anggur gitu. Ya, terus setelah itu ya murid ini berjalan keluar, tiba-tiba melihat ke sebuah ladang ada seorang juragan yang panen anggur, tapi dia tampak kewalahan untuk memetik anggur-anggurnya. Akhirnya ditawarkanlah bantuan, mau dibantuin nggak? Itu, oh saya memang butuh bantuan. Setelah itu si muridnya Imam Syafi'i ini mendapat upah gitu. Setelah mendapatkan upah, dia senang. Benar kan, rezeki itu harus bergerak, didatangin gitu kan, baru saya bisa mendapatkan upah. Nah, saya mau lapor nih sama Pak Guru gitu kan. Setelah mendapat upah, dia juga bawa sekeranjang anggur gitu kan. Guru, saya sudah mendapatkan upah nih, ini rezeki saya hari ini. Artinya rezeki itu harus diusahakan. Nah, saya bagi deh gitu buat guru anggur, kita makan bareng-bareng. Nah, Imam Syafi'i bilang, nah kamu dapat upah dari rezekimu yang bergerak, tapi saya tidak bergerak sedikit pun dari tadi, tetap di rumah, tapi kamu bawain saya sekeranjang anggur. Artinya duduk diam, rezeki datang. Magis kan gitu. Inilah level keajaiban, teman-teman. Di level ini seorang melakukan usaha nyata, namun hatinya tetap tenang dan terhubung dengan nilai-nilai kebaikan. Siapa itu? Imam Syafi'i gitu. Dia melakukan usahanya apa? LOP, teman-teman. Duduk diam, rezeki datang, saya dapat anggur, saya mau anggur gitu. Begitu juga kalau teman-teman mau uang gitu, saya mau uang. Tadi Bunda Susan bilang gitu ya, uang itu adalah energi gitu kan. Dan teman-teman bisa menarik uang itu sendiri dengan cara afirmasi. Nah, nanti afirmasinya ya bareng-bareng kita baca, kita tanyakan sama Bunda Susan ya, untuk mengingat kembali materi ini. Dan yang terakhir teman-teman, tipe yang keempat ya, karakter yang keempat, dikejar-kejar rezeki, followed by fortune. Nah, fortune itu keberuntungan. Ya, ini adalah level tertinggi di mana seseorang telah mencapai kondisi bahagia tanpa syarat, fokus membantu orang lain, memberi dan memberi, bekerjanya di perusahaan Allah gitu kan. Contohnya apa? Seperti mengajar, seperti berdakwah. Panas fokus di situ gitu kan. Mengajar SHMR, mengajar THMR ya. Nah, Imam Malik juga tetap di rumah fokus pada ilmu. Lalu rezekinya datang sendiri melalui muridnya. Murid-muridnya berdatangan ya. Pak Nas juga ya sudah mencapai makom Imam Malik gitu. Saya muridnya Pak Nas, Bunda Susan muridnya Pak Nas. Kita bekerja tapi Pak Nas duduk diam, rezeki datang gitu. Berjuang di atas sajadah gitu. Itu levelnya Imam Malik dan Imam Syafi'i, sehingga rezeki mengalir deras. Bahkan ketika keinginan baru terbetik dari dalam benaknya, karena saya mau rumah ting jadi gitu, saya mau ini ting, saya mau bikin film ting jadi ting gitu. Oh juga enggak teman-teman, seperti Pak Nas gitu. Saya mau ini ting ada, saya mau itu ting ada, saya mau
umroh sampai 39 kali, 40 kali udah. Tahun ini nanti Pak Nas sudah tembus 40 sekian kali gitu kan. Saya mau jalan-jalan ke luar negeri tiap tahun, ting langsung semuanya ada gitu. Nah inilah teman-teman ya makom Imam Malik. Ya, maka kita harus fokus teman-teman kalau mau mendapatkan makom ini gitu. Suatu saat bisa, Bunda Murti juga pasti bisa gitu kan. Bunda Murti sudah punya reseller, nah artinya sudah bisa duduk diam rezeki datang gitu kan. Nah inilah yang akan kita terus usahakan. Tapi ingat magnetnya kita itu tidak abadi kalau kita tidak mau berusaha untuk menempa, berlatih dan berlatih lagi gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini perhatikan teman-teman. Rezeki bukanlah sesuatu yang harus kita kejar hingga kita lelah, hingga kita tidak sehat. Tapi dia adalah sesuatu yang akan datang bernaung saat kita memantaskan diri. Contohnya apa? Lihat anak kecil ini teman-teman. Dia bernaung ada di dalam rumah pohon. Nah, anak kecil ini adalah rezeki. Dia happy teman-teman. Si rezeki ini sifatnya happy. Dia akan senang di bawah rumah pohon ini. Karena apa? Rumah pohon ini kan adem. Ada di bawah pohon gitu kan. Ada di bawah pohon. Bisa untuk tempat berteduh. Nah, itulah kita. Jadilah rumah. Ya, jadilah rumah yang pantas datangi oleh rezeki. Semakin besar rumah kita, artinya semakin besar kapasitas diri kita. Rezeki yang datang bukan satu anak kecil saja, tapi akan banyak rombongan anak kecil masuk ke dalam diri kita, alias banyak rezeki yang akan masuk ke dalam diri kita apabila kita memperbesar wadah rumah kita. Maka ketika teman-teman sudah ajaib, jangan cepat berpuas hati. Ketika ada persoalan, jangan mudah untuk menarik diri. Itu. Kalau teman-teman ada persoalan malah menarik diri, berarti ibarat rumah kotor yang tidak dibersihkan. Ya, jadi suram, boleh jadi terbengkalai. Itu loh teman-teman analoginya. Ya, teman-teman bisa menjadi rumah yang indah, yang senantiasa bersih, layak, besar, ya, bisa didatangi rezeki 5 miliar 1 bulan. Mana nih ya rezeki 5 miliar 1 bulan? Yang mau rezeki banyak coba angkat tangannya. Nah, sebelum saya akhiri, saya tadi janji sama teman-teman, saya akan memberikan sebuah infografis terkait apa yang sudah disampaikan oleh Bunda Susan ya di awal gitu ya. Ini masih ada kaitannya dengan karakter yang dikejar-kejar rezeki. Saya izin share screen lagi. Nah, ini akan saya jelaskan buat teman-teman semuanya. Oke. Sudah nampak ya. Nah, rahasia karakter magnet rezeki ya, ada tingkatan manusia tadi sudah saya jelaskan gitu kan. Maka ini ilmunya Bunda Susan gitu ya. Ya, dan ilmunya Pak Nas paduan gitu. Rezeki itu akan ngintil. Ngintil itu apa? Mengikuti, ya, mengalir deras buat teman-teman semuanya. Kan? Orang yang berada di level pertama dan kedua tadi, levelnya adalah no. Dia mengejar-ngejar rezeki, ngoyo, nafsu. Dia tidak ingat Allah, tidak ingat perasaan sesama manusia, menghalalkan segala cara. Keberkahannya hilang karena semua terasa tidak ringan. Maka kalau teman-teman mau menjadi pribadi yang berkarakter magnet rezeki, supaya rezekinya itu ngintil terus itu diikuti terus sama rezeki, maka teman-teman harus menjadi karakter yang ketiga dan keempat, Imam Syafi'i dan Imam Malik ya. Kalau Imam Syafi'i bergerak dengan hati yang ringan, tapi Imam Malik fokus pada perusahaannya Allah. Kita masih ada di level Imam Syafi'i boleh jadi. Nah, tapi teman-teman usahakan untuk
bisa menjadi levelnya Imam Malik, duduk, diam, rezeki datang. Sehingga rezeki datang sendiri tanpa dicari-cari. Dengan cara apa? Mengupayakan menjadi orang yang ajaib, gitu kan. Prinsip utamanya bagaimana? Afirmasi tiap pagi. Afirmasi pagi, afirmasi malam, afirmasi syukur. Jadilah sayap keajaiban. Nah, kayak nama channelnya Bunda Sursan nih, sayap keajaiban. Sayap keajaiban itu apa? Menjadi orang yang bersyukur dan bersabar, gitu. Maka ketika teman-teman mau membayar hutang atau membayar belanjaan, ya keluarkan uang. Chef Talk pernah diajarkan nih sama Bunda Susan, tadi yang diajarkan di awal ya, setiap uang yang aku keluarkan akan kembali kepadaku berlipat-lipat ganda. Nah, kalau mau tidur, bersyukur, terima kasih ya Allah atas uang ini, aku bisa memenuhi kebutuhan hidupku. Nah, lalu jaga energinya. Untuk apa saya ada di sini? Bersenang-senang. Untuk apa saya ada di dunia? Bersenang-senang. Kenapa Allah jatuhkan persoalan? Untuk apa? Bersenang-senang. Kenapa rumahku terbakar? Bersenang-senang. Kenapa kok ya keluargaku nggak sehat-sehat? Bersenang-senang. Kok bersenang-senang sih? Loh, ketika kita ada persoalan, bersenang-senangnya di mana? Dalam gua keajaiban, teman-teman. Kalau teman-teman mau sadari, masuk ke gua keajaiban dengan persoalan, kita berdoa, mengucapkan ya Allah sambil menitikkan air mata. Saat itulah perisai kita terbuka, mohon ampun sama Allah. Itu wujud bersenang-senang juga. Ada rasa kedamaian setelah curhat sama Allah. Bersenang-senang, teman-teman. Sungguh ini adalah tetap bersenang-senang. Kalau ada persoalan dengan anak buah, bersenang-senang juga. Ditinggal orang yang kita sayangi, bersenang-senang juga. Nah, apa yang perlu saya lihat di sana? Kita sedih, gitu kan? Karena waktu kita dengan orang yang kita sayangi telah habis, gitu kan? Habis waktu kita di sini. Tapi bersenang-senangnya dalam artian bukan bersenang-senang di atas penderitaan orang lain, itu tidak, gitu kan. Apa yang perlu kita syukuri ketika ada persoalan ditinggal orang yang kita cintai? Nah, yang perlu kita syukuri adalah orang-orang yang masih ada di sekeliling kita, tinggal di dekat kita, di sebelah kanan kiri kita, anak-anak kita, gitu, saudara-saudara kita, gitu. Itulah wujud bersenang-senang. Senanglah dengan mereka yang masih ada, tinggal untuk kita. Seperti itu loh, teman-teman, konsepnya. Ya, walau kadang respon teman-teman berbeda, tapi tidak mudah. Ini satu-satunya cara, gitu. Bersyukur dan bersabar. Maka rezeki deras itu membutuhkan dua sayap keajaiban. Nggak bisa bersyukur saja, tidak hanya bersabar saja. Maka ketika teman-teman bersyukur dan bersabar, insya Allah rezeki akan mengalir deras. Nah, itu ada gambar adab mengeluarkan uang. Nah, ini untuk finansial ya, teman-teman. Ketika mengeluarkan uang untuk kebutuhan atau kewajiban harus dilakukan dengan rasa yang bahagia dan syukur yang sama besar ketika saat menerima uang. Nah, teman-teman, kalau dapat uang 100.000, wah, happy kan? Saat mengeluarkan uang 100.000 itu juga harus happy sambil afirmasi, terima kasih ya uang, kamu sudah bersamaku di dompetku beberapa hari ini. Sekarang kamu keluar dulu ya, nanti kamu panggil teman-temanmu yang banyak. Nah, tanya Bunda Susan nanti boleh deh ya. Nah, inilah yang disebut dengan bahagia tanpa syarat. Ya. Bahagia yang tidak boleh bergantung dalam jumlah saldo yang ada di rekening atau banyaknya aset teman-teman sendiri, gitu. Tapi munculkan bahagia ini ya agar magnetnya itu bekerja menarik kekayaan fisik teman-teman. Afirmasi seolah-olah sudah dapat
uangnya, sudah lunas amanahnya. Gitu ya teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai materi saya pada hari ini. Nanti sebelum kita membaca Al-Waqiah, tadi saya ada request ya teman-teman, ada pertanyaan dari seorang bunda. Saya tidak bisa sebutkan namanya, tapi saya berjanji untuk menjawab ya sebelum Bunda Susan memulai Al-Waqiah ya. Saya izin jawab dulu sebentar ya Bunda Susan ya, biar nanti tidak terlalu malam gitu ya. Jadi begini ya, dia punya persoalan, beliau ini punya persoalan, mudah-mudahan orangnya sudah masuk ya. Jadi kalau tidak nanti beliau bisa mendengarkan rekamannya. Ya, persoalannya adalah, ini seorang guru, dia mempunyai pasangan suami gitu ya. Suaminya ini gemar main judi online teman-teman ya. Jadi dia memakai uang konsumen ya, uang konsumen yang dia pakai untuk judol. Nah, suaminya bekerja di leasing ya, leasing motor gitu ya. Nah, itu sudah 4 kali terjadi sampai tahun kemarin 2025 gajinya habis dan dia harus mengganti uang konsumen yang sudah dia pakai gitu. Persoalannya adalah gaji suami istri habis gitu. Yang terjadi tentu saja bunda ini merasa tidak nyaman gitu kan, karena untuk makan saja sehari-hari tidak mudah sampai anaknya berhenti sekolah ya. Nah, kita doakan ya teman-teman supaya bunda ini segera mendapatkan pertolongannya Allah. Jadi saya izin menjawab ya bunda, ketika bunda dalam kondisi ketidakmudahan ini, ingatlah dari sekian banyak persoalan yang sedang menimpa bunda saat ini ya, ada hal yang bisa bunda syukuri. 1, bunda masih ada anak. 2, bunda ada keluarga. 3, bunda masih punya tempat tinggal, walau tempat tinggalnya mungkin masih bersama dengan orang tua. Nah, kondisi beliau saat ini sudah berpisah dari suami walaupun belum resmi ya, dan minta didoakan ya supaya teman-teman di grup privat RFFLOP ini berkenan mendoakan untuk kebaikan beliau supaya bersatu lagi dengan suaminya dan segera lunas amanahnya. Yang perlu ditata pertama kali adalah frekuensi batinnya bunda ya, melepaskan segala kemelekatan rasa kekecewaan pada siapa, pasangan, dan berhenti menyalahkan orang lain. Yang perlu kita perbaiki adalah diri kita sendiri terlebih dahulu. Dengan cara apa? Membuka perisainya, rajin sholat taubat ya, rajin sholat taubat dan beristighfar, itu kunci yang pertama. Yang kedua, berkomunitas, gitu, berkomunitas dengan orang-orang yang berfrekuensi sama. Di sini ruangnya bersama teman-teman di grup privat RFFLOP. Bunda enggak sendiri, bunda tidak sendiri. Bunda ya ada teman-teman di sini yang persoalannya juga banyak sebenarnya, tapi mereka sudah mendapatkan keajaiban. Lantas bagaimana dengan amanah yang masih ada ratusan juta? Bunda setel frekuensi hati bunda ke level tenang dan syukur dulu. Ketika bunda bisa menenangkan diri, maka bunda akan muncul rasa kesyukuran. Jangan dilihat fokus persoalan uang, tidak bunda. Fokus melihat anak sehat, fokus melihat keluarga masih ada mencintai bunda, dan fokus melihat bunda memiliki murid-murid yang bisa didoakan, dimuliakan, dan dibahagiakan
gitu kan. Bunda kan punya guru punya murid-murid, Bunda adalah guru gitu kan. Nah, maka itu yang harus kita fokuskan ya. Bunda fokus menjadi seorang guru yang baik, berdakwah gitu kan. Seperti siapa? Ya tadi Ustadz Nas, kemudian siapa lagi? Di antaranya Imam Malik gitu kan. Fokus aja dakwah Bunda, fokus aja kita memberikan sending love kepada orang-orang yang bisa kita cintai. Kalau Bunda saat ini masih punya kendala, tidak bisa mencintai suami seperti dulu gitu kan, karena suami menyakiti hati Bunda, maka Bunda fokuslah pada orang yang bisa Bunda cintai saat ini. Siapa? Anak-anak orang, maksudnya anak murid juga gitu kan, teman-teman yang ada di sekeliling Bunda gitu kan. Maka ciptakan rasa bahagia di sana. Kita masih punya mereka. Dan Bunda ada di sini, kami ada di sini mendampingi Bunda, gitu kan. Bunda jangan sedih, Bunda jangan berkecil hati. Walau saya tahu ini tidak mudah, tapi Bunda usahakan untuk terus berlatih dan berlatih lagi, gitu kan. Apakah bisa saya mendapatkan keajaiban? Bisa banget. Asalkan Bunda mau menciptakan ya rasa bahagia di dalam diri Bunda sendiri. Bayangkan uangnya sudah lunas gitu kan, tidak ada amanah lunas. Nanti akan terbuka jalan gitu kan. Ketika Bunda rajin mengikuti privat FFLOP gitu, rajin benar-benar membaca, mempraktekkan al-waqiah berjamaah di sini gitu kan, masuk wa keajaiban gitu kan. Ya nanti insya Allah Bunda akan mendapatkan apa yang Bunda inginkan gitu ya, keajaiban yang ujuk-ujuk. Jangan fokus persoalan, tapi fokus ke hal yang lain yang bisa Bunda kerjakan. Ya TSL, terima, syukuri, lepaskan. Terima persoalannya, syukuri apa yang ada di sekeliling kita dengan melihat ke sana. Jangan lihatnya oh itu amanah terus, jangan gitu kan. Ya seolah-olah udah nggak ada amanah, ya pura-pura nggak ada amanah. Maka itu akan terwujud menjadi realita. Ya kayak Pak Nas, pura-pura nggak ada 21 miliar amanah. Faktanya ya sekarang mungkin aset Pak Nas boleh jadi 21 triliun walau alam itu. Saya tidak tahu gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Ya buat teman-teman semuanya saja, kalau ada persoalan jangan fokus sama persoalan. Berkali-kali saya bilang, tapi berkali-kali ada juga banyak yang masih belum bisa prakteknya gitu. Masih belum bisa prakteknya. Kelihatan sederhana walaupun sederhana, tapi kenapa belum mudah gitu kan. Padahal kalau teman-teman fokus nggak ada amanahnya, udah nggak ada gitu kan. Saya happy, saya guru yang bahagia. Lalu bagaimana cara membayarnya? Cara membayarnya Allah yang akan membayar. Tiba-tiba nanti Bunda akan mendapatkan mitra gitu kan, yang menawari Bunda pekerjaan-pekerjaan baru dan penghasilan yang baru. Seperti itu Bunda ya.